Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Rahmawati, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Menurut pasal 1 ayat 1, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Siapa pemberi bantuan hukum itu? Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Siapa yang menerima bantuan hukum? Yang menerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin atau yang kurang mampu untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Yang selanjutnya mengenai tujuan bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Yang pertama, menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Yang kedua, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian mengenai ruang lingkup bantuan hukum, yang pertama, bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang mengalami masalah hukum. Yang kedua, bantuan hukum meliputi bantuan hukum perdata, pidana, tata usaha negara, baik litigasi maupun non-litigasi. Kemudian, bantuan hukum meliputi menjalankan usaha, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Selanjutnya mengenai syarat-syarat memberi bantuan hukum. Yang pertama, berbadan hukum. Yang kedua, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Yang ketiga, memiliki kantor atau kesekretariatan yang tetap. Yang keempat, memiliki pengurus. Yang kelima, memiliki program bantuan hukum. Apa saja contoh-contoh kasus pidana yang bisa dimintakan bantuan hukum? Contoh-contoh kasus pidana, yang pertama kekerasan akibat perkelahian atau penganiayaan, kedua pelanggaran senjata tajam, narkotika, lalu lintas, ketiga pencurian, keempat korupsi, kelima pengerusakan, keenam kekerasan dalam rumah tangga, ketujuh pelecehan seksual atau pemerkosaan. Apakah dalam meminta bantuan hukum kita harus membayar? Tidak, nanti pihak LBH sudah ada yang membayarnya, jadi kita atau orang yang kurang mampu atau miskin ketika membutuhkan bantuan hukum tidak perlu membayar dan itu gratis secara cuma-cuma. Di mana kita bisa meminta bantuan hukum? Bisa di lembaga bantuan hukum yang ada di daerah atau kabupaten tempat tinggal saudara. Sekian penjelasan saya mengenai bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.